Halo semuanya, kembali lagi di Popeye Podcast Palangkaraya. Hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Aditya Mahardigo. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Selvi. Kabarnya gimana? Oh, tentu saja baik dong. Gimana, Pak? Apakah sudah siap untuk berbagi wawasan dengan Sobat Interest? Siap. Kita akan berikan informasi terkait dengan tugas KPPN. Wah, gimana Sobat Interest? Apakah sudah tidak sabar untuk belajar bersama dengan Bapak Adit? Nah, Sobat Interest, dalam edisi Popeye sebelumnya pernah dibahas tuh terkait penyaluran dana desa di Pemda Mitra KPPN Palangkaraya. Nah, untuk menambah wawasan para penonton yang sebelumnya belum pernah melihat maupun untuk menyegarkan kembali ingatan Sobat Interest, kita akan membahas tugas penyaluran seluruh dana transfer ke daerah yang dilakukan oleh KPPN. Nah, tanpa basa-basi, yuk kita kulik bersama narasumber kita. Boleh langsung, Pak? Silahkan Mbak. Ya, yang pertama, apa saja tuh Pak tugas KPPN selaku penyalur dana transfer ke daerah? Boleh dijelaskan ke penonton dan Sobat Interest? Baik, terima kasih Mbak Selvi. Jadi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, salah satu tugasnya yaitu adalah sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA penyaluran dana transfer ke daerah atau dana TKD. Jadi selain tugas selaku kuasa bendahara umum negara yang menyalurkan dana dari pusat kepada instansi vertikal yang ada di daerah, kita juga sebagai KPA penyalur dana transfer ke daerah. Jadi dalam melaksanakan tugas tersebut, kita antara lain melakukan verifikasi, baik itu rekomendasi dari pusat maupun pengajuan dokumen syarat salur dari Pemda. Selanjutnya, kita melaksanakan proses penyaluran dananya, membuat SPP, SPM, dan sampai SP2D. Lalu, yang terakhir yaitu kita juga membuat laporan terkait dengan realisasi penyaluran dana transfer ke daerah. Di samping tiga tugas tadi, kita juga untuk memastikan kelancaran penyaluran dana transfer ke daerah, kita tentunya harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mitra kerja yang dalam hal ini di Kabupaten Palangkaraya ada 5 pemerintah daerah mitra kerja yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Jadi dalam koordinasi tersebut tentu dibahas berbagai mungkin kendala atau mungkin ketika ada aturan baru atau update aplikasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi agar tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh dana transfer dapat disalurkan tepat waktu, tepat penerima, tepat aturan, dan tepat sasaran. Seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya Pak yang dikerjakan oleh KPPN dari mulai pengecekan dokumen sampai pembuatan laporannya. Nah, terus Pak, kan dana transfer daerah tuh banyak tuh jenis-jenisnya. Kalau di Ya, KPPN Palangkaraya itu ada apa aja Pak yang disalurkan? ya. Jadi dana transfer ke daerah, dana TKD itu ada beberapa macam memang Mbak, ada banyak ya memang. Khusus untuk yang disalurkan di KPPN Palangkaraya itu ada tiga. Yang pertama adalah dana transfer umum yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil atau DBH. Lalu yang kedua ada dana transfer khusus, ada dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non fisik. DAK non fisik termasuk BOS, POK Puskesmas, tunjangan guru, dan sebagainya. Sementara yang terakhir yaitu terkait dengan dana desa. Kita ulas satu-satu nih ya. Boleh. Oke, jadi pertama DAU tadi, dana alokasi umum itu dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah itu termasuk dalam menyediakan layanan publik gitu. Jadi terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau block grant itu biasanya untuk membayar gaji PNS daerah dan kebutuhan operasional lainnya. Lalu DAU block spesifik grant atau yang tidak
ditentukan penggunaannya. Jadi untuk pendidikan, mungkin kesehatan, atau dukungan pendanaan kelurahan. Seperti itu, Mbak. Lalu yang selanjutnya adalah DBH, dana bagi hasil. Itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu DBH pajak penghasilan, pajak PBB dan sebagainya. Lalu ada DBH sumber daya alam, baik itu terkait dengan perikanan, sumber daya alam, pertambangan dan sebagainya. Lalu yang terakhir DBH lainnya, dalam hal ini DBH sawit. Lalu selanjutnya dana transfer khusus. Yang pertama adalah DAK fisik. Jadi DAK fisik ini untuk mendukung pembangunan pengadaan sarana prasarana pelayanan publik, misalnya untuk terkait dengan pembangunan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Sudah ditentukan penggunaannya dari pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Lalu DAK non fisik itu untuk membantu operasional dari layanan publik tadi, misalnya terkait dengan tadi tunjangan guru, terus ada terkait dengan puskesmas dan sebagainya. Yang terakhir dana desa. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas juga di edisi Popeye sebelumnya ya. Jadi diperuntukkan, dialokasikan semacam DAU tapi untuk pemerintah desa. Jadi diberikan pada desa untuk mendukung pendanaan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan seluruh urusan kemasyarakatan di desa. Gitu. Ternyata tuh dana transfer ke daerah disalurkannya beraneka ragam dan manfaatnya masing-masing gitu ya, Pak? Iya, Tergantung sama jenisnya. iya. Nah, terus kalau dari dana transfer yang dijelaskan tadi tuh, ada nggak sih Pak kayak tantangan atau kendala selama proses penyalurannya gitu? Pasti ada ya Mbak Selvi ya. Jadi dari beberapa jenis dana transfer tadi itu masing-masing punya karakteristik sendiri. Misalnya yang pertama terkait dengan DAU ya. DAU ini kalau Pemda melaksanakan kewajibannya terkait dengan pelaporan DAU ini secara rutin, tepat waktu dan tidak ada yang kurang gitu ya, lengkap gitu ya. Itu lancar-lancar saja pasti disalurkan untuk yang DAU blok grant tadi setiap akhir bulan sebelum bulan berikutnya gitu. Jadi misalnya untuk DAU bulan besok bulan Desember ya, ini itu di tanggal 30 November itu sudah harus cair seperti itu. Nah, ketika nanti Pemda ternyata terdapat penundaan atau pemotongan itu biasanya itu tadi ada misalnya keterlambatan pelaporan atau ada informasi keuangan daerah yang belum disampaikan atau misalnya ada sisa DAK non fisik di tahun sebelumnya, itu ada syarat-syarat, nanti ada keputusan Menteri Keuangan terkait dengan penundaan pemotongan jika memang ada syarat yang belum dipenuhi seperti itu Mbak. Lalu terkait dengan DBH kendalanya biasanya terkait dengan rekonsiliasi pajak. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 itu ada jadwal di mana Pemda harus menyampaikan berita acara rekonsiliasi pajak pusat yang disetorkan oleh daerah itu untuk tiap semester. Jadi ketika nanti dia menyampaikan berita acaranya tadi terlambat, otomatis penyaluran di biaya pajaknya akan terlambat. Lalu untuk yang DAK fisik yang sering menjadi kendala juga adalah penyampaian dokumen salur oleh baik dari level dinas, lalu berjenjang lewat inspektorat sampai ke BKAD sampai ke KPPN, itu kadang dilaksanakannya itu mendekati batas akhir. Nah, ini mungkin ya perlu dijadikan perhatian ya untuk Pemda gitu ya, agar tidak berulang gitu ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum batas waktu gitu bisa diselesaikan, sudah disampaikan agar jika terdapat kendala baik itu kendala
dari sisi dokumen tidak lengkap atau ada kesalahan atau terdapat kendala aplikasi, itu bisa ada mitigasi terlebih dahulu sebelum batas waktu itu terlewati, karena yang namanya batas waktu ya Mbak, kita sangat strict terhadap batas waktu karena ini kan diberikan oleh DJPK. Lalu terkait dengan DAC non fisik ini relatif sedikit kendalanya, hampir sama seperti DAU, tergantung bagaimana Pemda menyampaikan dokumen syarat-syaratnya, kelengkapannya dan sebagainya. Nah, yang terakhir dana desa. Nah, ini yang cukup rame ya akhir-akhir ini. Jadi memang ada beberapa desa juga di wilayah kerja KPPN Palangkaraya ini yang sempat mengalami gagal salur karena itu tadi sama, dia batas waktu tidak mampu dipenuhi jadi terlambat, atau memang ada permasalahan di internal desa. Nah, ini mohon perhatian desa dan pemerintah daerahnya untuk menyelesaikan secara internal. Jadi ketika sudah diselesaikan oleh Pemda, maka akan bisa disalurkan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Berarti untuk tantangannya tuh lumayan banyak ya Pak, kayak dari Iya, mungkin dari betul. eksternalnya kan juga ada. Iya, Terus misal nih Pak, kan tadi kita sudah kenalan dengan tugas KPPN sebagai penyalurnya, terus iya. jenis transfernya bagaimana. Boleh nggak Pak kalau kali ini kita kenalan ke mitra Pemdanya Pak. Jadi kayak apa kewajiban Pemda biar transfer ke daerahnya tuh lancar, tidak terlambat seperti yang Bapak sampaikan di tantangannya tadi. Jadi biar dari KPPN tuh sama Pemdanya koordinasinya baik untuk menyalurkan transfer ke daerah itu. Baik, Mbak Selvi. Sama seperti yang saya sudah sampaikan ya, bahwa sebenarnya jika Pemda ini pertama pasti harus memahami aturan ya Mbak ya. Jadi kalau sudah bisa memahami aturan, pasti akan bisa melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu, dengan lengkap dokumennya. Ya, ketika itu sudah dipenuhi, pasti tidak akan ada permasalahan gitu ya. Jadi untuk jenis-jenis transfer ke daerah tadi memang yang perlu kita jadikan apa ya, poin penting atau lesson learn gitu. Yang pertama adalah itu tadi, pertama pemahaman peraturan gitu ya. Bagaimana Pemda dapat melaksanakan kewajiban yang sudah didapatkan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan anggaran yang diperoleh dari pusat tadi. Gitu ya. Yang kedua, kepatuhan atas tadi ketentuan gitu, sudah paham lalu dipatuhi kan gitu, logikanya kan gitu, paham dulu oh ya lalu dipatuhi aturannya gitu. Jadi selanjutnya yang penting juga adalah sinergi antar instansi. Jadi misalnya ya untuk dana desa itu kan ada keterlibatan pihak desa, lalu koordinator di kecamatan, lalu ada dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan BKAD yang terakhir. Ini kan ada 4 instansi ya, ini kan harus saling bersinergi ya gitu. Lalu untuk DAC fisik juga seperti itu, ada level dinas atau OPD pelaksanaan DAC fisik tadi. Lalu ada inspektorat daerah yang melakukan pengawasan pekerjaan. Lalu ada BKAD, ini ada 3 instansi juga terlibat, itu juga harus tadi paham lalu menjalankan aturan ketentuan seperti apa dan bersinergi antar instansi tadi. Dan terakhir yang menjadi ujung tombak hubungan dengan KPPN yaitu BKAD, jadi Badan Keuangan dan Aset Daerah ini menjembatani antara kita KPPN selaku penyalur dan instansi atau OPD di daerah selaku pengguna dana, seperti itu. Jadi sebagai jembatan komunikasi koordinasi, BKAD ini memegang peran vital ke KPPN
sebagai penyalur, bagaimana memenuhi persyaratan, dipastikan persyaratan dipenuhi, sementara kepada dinas dan sebagainya tadi sebagai ibaratnya koordinator di setiap Pemda tadi. PKD ini bertugas seperti itu, Pak Selvi. Berarti nggak cuma dari pemerintah daerah aja ya Pak, kayak dari pihak eksternalnya tuh banyak gitu. Nah ini kan tadi banyak banget tuh Pak koordinasinya nggak cuma sama Pemda dan lain-lain. Itu tuh gimana Pak untuk sisi hubungannya antara 5 Pemda Mitra bersama dengan KPPN? Kayak koordinasinya tuh selama ini bagaimana gitu Pak? Ya, alhamdulillah sih Mbak Selvi, selama ini koordinasi antara KPPN dengan 5 Pemda Mitra Kabupaten Palangkaraya itu sangat baik ya terjalin. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemda bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kendala yang cukup berarti yang kita alami di sini gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya sinergi ini juga dapat terus terlaksana dengan baik dalam menyalurkan seluruh dana transfer tadi, seperti itu. Dan ujung-ujungnya adalah membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Kan itu yang jadi cita-cita kita bersama ya Mbak Selvi. Wah keren banget dong berarti sinergi antara KPPN dengan Pemda Mitra untuk penyaluran transfer TKD ini ya Pak. Iya, sama. Ini kalau boleh saya simpulkan nih Pak, Iya. peran KPPN sebagai KPA Bun penyaluran dana transfer agar berjalan penyaluran dana transfer yang lancar diharapkan program pembangunan dan kegiatan layanan publik di daerah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Benar begitu nggak Pak? Iya. Wah, tidak terasa ya obrolan dari awal hingga kesimpulan tadi mengalir begitu saja. Tentu saja kalau bukan karena narasumber kita hari ini, Pak Adit yang lengkap banget jelasinnya. Terima kasih kepada Bapak Adit sebagai narasumber Sama-sama, kali Mbak ini Selvi. dan Sobat Interest yang sudah menyimak sampai penghujung episode kali ini. Semoga insight-nya bisa jadi tambahan wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode Popeye selanjutnya. Nah.